Waalaikumsalam. Kami dari kelompok sistem saraf pusat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum kami melakukan pembahasannya, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para rektorat dan para jajarannya, khususnya kepada dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Komariatus Soliha SPMS. Lalu sebelum masuk ke inti pembicaraan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Arif Anugrahana. Nama saya Maria Rusminia Lakusmal. Nama saya Vivois Kristianati. Dan ini adalah profil dari anggota kami. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu terdiri dari latar belakang dan isinya, yaitu pada sistem saraf pusat dan neural tisu. Lalu yang terakhir ada sistem limbik. Lalu yang pertama yaitu latar belakang. Tubuh manusia terdiri dari banyak sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem lain sebagainya. Dan sistem saraf ini merupakan sistem yang bertugas untuk menerima, mengantarkan, dan memberikan respon pada suatu rangsangan yang didapatkan dari lingkungan luar. Sistem saraf manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dan khusus dari kelompok kami ini yang akan dibahas adalah sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu merupakan sistem koordinasi yang menerima, terus meneruskan dan memproses informasi dalam bentuk impuls saraf. Sistem saraf pusat atau SPP terdiri dari otak dan susuk tulang belakang. Anatomi otak dan cerebrospinal fluid. Anatomi otak adalah organ tubuh yang mempengaruhi pikiran seseorang. Otak juga berulang kali yang mengendalikan reaksi pada tubuh. Dan otak juga fungsi penting dalam kehidupan manusia. Nah, otak di sini ada otak besar sama otak kecil, otak batang dan cerebrospinal. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak besar. Di mana otak besar ini merupakan cerebrum yang meliputi 85% bagian dari tubuh. Nah, otak besar ini dia juga memiliki dua belahan, yang satunya kiri, satu kanan, otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri ini yang bertanggung jawab tentang dalam membaca, menulis, dan berbicara. Dan sedangkan otak kanan yaitu yang bertanggung jawab dalam proses seni, mau dari musik, imajinasi, dan gambar geometri. Lalu di sini ada otak kecil. Otak kecil ini merupakan cerebrum yang mengendalikan kondisi anggota tubuh yang diperintahkan atau diinformasikan otak besar. Nah, batang otak itu merupakan fungsi yang mengendalikan anggota tubuh dan serta semua sistem saraf. Dan cerebrospinal fluid ini memiliki sirkulasi dan penyerapan dengan penekanan khusus dan fitur anatomi. Untuk mengetahui anatomi atau memahami anatomi itu dari gangguan perkembangan dari sistem saraf. Yang selanjutnya yaitu susuk tulang belakang atau yang biasa dikenal dengan spinal cord. Spinal cord ini merupakan salah satu organ yang penting dalam sistem saraf pusat. Spinal cord terdiri dari dua jaringan. Yang pertama jaringan putih atau yang biasa dikenal dengan substansia alba. Substansia alba ini terdiri dari serabut-serabut saraf yang diselubungi oleh selubung mielin. Dan selubung mielin ini yang mengakibatkan jaringan ini berwarna putih. Lalu jaringan yang kedua adalah jaringan abu-abu. Jaringan abu-abu ini terbentuk dari akson-akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Dan susuk tulang belakang ini terletak pada rongga-rongga tulang belakang yang mulainya dari medula oblongata lurus ke bawah sampai ke tulang belakang lubang kedua. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu neural tisu. Neural tisu ini merupakan jaringan saraf atau bahasa Indonesia yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf ini terbentuk dari dua sel, yaitu neuron dan neuroglia. Untuk sel yang pertama yaitu sel neuron, merupakan sel saraf yang sebenarnya, yaitu sel saraf yang memiliki fungsi konduksi dan fungsi
produksi iritabilitas. Produksi yaitu dapat mengantarkan impuls-impuls saraf, dan iritabilitas ini memiliki atau dapat merangsang suatu rangsangan. Lalu ada dua adalah bagian-bagian dari neuron, yaitu terdiri dari badan sel, akson, dan dendrit. Untuk gambar dari bagian-bagian sel ini adalah seperti terpampang di gambar ini. Badan sel ini merupakan tempatnya nukleus atau sebagai pengendali dari sel itu tersebut. Dan untuk dendrit yaitu merupakan percabangan dari badan sel, dan akson yaitu adalah penjuluran dari sitoplasma. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi dari neuron tersebut. Klasifikasi neuron dapat dibagi-bagi berdasarkan ada jumlah kutub dan fungsinya. Dan berdasarkan jumlah kutub ada neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu kutub, di mana kutub itu dari satu kutub tersebut terdapat akson dan dendrit. Lalu yang selanjutnya adalah polar neuron, yaitu neuron yang memiliki dua kutub, di mana salah satunya terdapat akson dan kutub lainnya itu terdapat dendrit. Dan jenis yang terakhir adalah multipolar neuron, di mana salah satunya merupakan akson dan cabang-cabang yang lainnya adalah dendrit. Dan jenis neuron selanjutnya yaitu adalah berdasarkan fungsionalnya, yaitu ada sistem neuron aferen, neuron eferen, dan interneuron. Yang aferen ini berfungsi menyalurkan impuls saraf yang dari sel saraf sensorik menuju ke sistem saraf pusat, dan neuron yang eferen ini berfungsi untuk menyalurkan impuls dari sistem saraf pusat ke bagian motorik. Dan untuk interneuron ini berfungsi untuk mengubah sinyal. Dan bagian dari neuron tisu selanjutnya adalah neuroglia, atau yang biasa disebut dengan sel glia. Neuroglia ini merupakan sel yang mendukung dan memelihara agar fungsi dari neuron dapat bekerja dengan baik. Dan untuk jenis-jenis dari neuroglia sendiri ada sel epidermal, makroglia, oligodendroglia, dan sel safon, dan yang terakhir ada sel satelit. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ada berbagai macam dari sel-sel glia. Lalu selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis merupakan persimpangan antar neuron. Fungsi utama sinapsis ada dua, yaitu fungsi eksitasi yang merupakan fungsi penyaluran dari impuls-impuls saraf, dan ada fungsi inhibitor yaitu fungsi penghambatan dari impuls-impuls saraf. Sinapsis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan anatominya atau bentuknya, dan berdasarkan fungsionalnya. Fungsionalnya ini bisa penyaluran sinapsis melalui elektron dan melalui kimiawi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotalamus. Hipotalamus itu apa sih? Hipotalamus itu merupakan sebuah area kecil di dalam otak yang terdiri dari sejumlah nukleus. Hipotalamus ini memiliki fungsi yang sangat penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis. Nah, bersama dengan kelenjar hipofisis ini, si hipotalamus akan mengendalikan seluruh sistem endokrin. Terus hipotalamus berperan sebagai penghubung yang merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal saraf dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Terus hormon tersebut berperan dalam membawa pesan selanjutnya dibawa oleh aliran darah ke bagian sel dalam tubuh, kemudian akan diolah menjadi sebuah tindakan seperti itu. Selanjutnya ada sistem limbik. Sistem limbik itu merupakan sebuah himpunan struktur otak yang terletak pada kedua sisi dalam talamus. Struktur dari sistem limbik ini terdiri dari hipokampus, hipotalamus, amigdala, talamus, fornix, dan
para hipokampus dan singular gyrus. Untuk hipokampus sendiri merupakan pusat dari memori. Fungsi dari sistem limbik ini sendiri adalah untuk mengendalikan motivasi, emosi, dan perilaku manusia. Jadi sistem limbik ini merupakan pengendali dari setiap manusia bertindak seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.